warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mangunharjo 1 Kecamatan Subang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mangunharjo 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, sehingga pada kegiatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Ibu Siti Muslihah. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk memulai acara diseminasi pada pagi hari ini, kita lanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Afif. Kepada kami persilakan. Untuk mengawali acara pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Nur Khalifah. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan guru SD Negeri Mangunharjo 1 yang saya cintai, serta khususnya kepada Bapak Muhammad Arif Budi dan Ibu Dwi Susanti yang saya banggakan, yang kali ini akan melakukan diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sholawat salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya mewakili kepala sekolah Bapak Rezeki Tulus, karena Bapak Rezeki Tulus dalam 1 minggu ini sedang ada tugas BIMTEK di Solo, maka untuk acara kali ini diwakilkan kepada saya dan saya juga menghubungi beliau meminta izin beliau menyampaikan salam kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Muhammad Arif Budi dan Ibu Dwi Susanti. Beliau menyampaikan untuk semangat dan terima kasih sudah mau melaksanakan diseminasi ini kepada rekan-rekan kita semua di SD Negeri Mangunharjo 1. Secara pribadi saya merasa bangga kepada beliau berdua karena beliau berdua sudah berhasil lolos dalam seleksi calon guru penggerak dan sekarang sudah melakukan pendidikan dan akhirnya sampai pada modul berapa Bapak dan Ibu? Modul 1.4. Iya, semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan di pendidikan guru penggerak ini dapat bermanfaat dan dibagikan kepada rekan-rekan kita di SD Negeri Mangunharjo 1. Dan contohnya seperti kali ini Bapak dan Ibu Dwi Susanti dan Bapak Arif Budi akan berbagi kepada kita tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dan kita rekan-rekan semua semoga nanti bisa mengambil inti dan mengambil pelajaran positif dari kegiatan diseminasi ini sehingga nanti dapat memajukan pendidikan khususnya di SD Mangunharjo ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi semangat dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Budi dan Ibu Dwi Susanti. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Susanti. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan rekan-rekan guru semua
SD Negeri Mangunharjo 01. Tidak lupa salam, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pagi hari ini di hari Jumat Kliwon bisa berkumpul di kantor SD Mangunharjo 1, yaitu dalam acara diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif modul 1.4. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif hari ini yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri Dwi Susanti dan Muhammad Alif Rudi. Salam guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan pengajaran yang pertama yaitu proses memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup. Yang selanjutnya itu pendidikan, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya. Dasar pendidikan yang menuntun, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak yaitu meliputi kodrat alam. Kodrat alam di sini yaitu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat tersebut yaitu sudah tumbuh sejak anak tersebut itu lahir ke dunia. Yang kedua yaitu meliputi kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini sebagai seorang pendidik yaitu kita hanya mengikuti kodrat yang dimiliki oleh siswa yaitu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi di era sekarang ini yaitu kita itu mendidik tidak hanya memberikan pandangan saja karena sekarang sudah menggunakan IT. Nah dari situ kita hanya mengikuti kodrat anak tersebut. Ya ayo selanjutnya. Budi pekerti. Budi pekerti di sini merupakan keselarasan yang meliputi keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan rasa. Di sini budi pekerti itu kita menanamkan kepada anak didik kita yaitu untuk saling menghormati, saling menyayangi antara yang lebih tua dengan sesama teman yang lebih kakak kelas mungkin kakak kelas atau adik kelas kita memberikan contoh yang lebih baik. Dengan budi pekerti tersebut, mungkin anak di zaman sekarang ini sudah berkurang. Kalau kita sebagai seorang pendidik tidak memberikan budi pekerti atau mungkin pengertian untuk mengenal lingkungan, kalau bahasa Jawanya itu sopan santun, salah satunya seperti itu. Ayo. Selanjutnya Bapak. Ayo. Yang seterusnya yaitu konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang seterusnya yaitu segitiga restitusi.
perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu meliputi pendidikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki positif intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu meliputi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu meliputi hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini meliputi 1. Menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam yaitu murid menjadi rendah hati. Yang penghargaan di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan sifat iri pada anak didik kita, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Yang seterusnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, meliputi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini yang pertama yaitu penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga stimulus atau respon, yang keempat murid menghormati peraturan, yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Di sini restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, meliputi dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini pemaparan selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ali Budi. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu Guru di dalam ruangan ini. Kepada yang saya hormati Bapak Rezeki Tulus MPD yang sedang berhalangan karena ada tugas kedinasan di luar, kemudian Ibu Nur Khalifah SPDSD, kemudian Ibu Andin, kemudian Ibu Rinawati SPD, Ibu Siti Musliha SPDI, Bapak Afif AMD, Ibu Dwi Susanti, Bapak MJL Arifin SPD, dan Ibu Sulistioningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Dwi Susanti dalam diseminasi kami CBP Angkatan 11. Adapun tema yang kami ambil adalah filosofi Ki-Hajar Dewantara dan budaya positif. Baik, konsep disiplin dengan identitas sukses, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Susanti, bahwa ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek dengan adanya monitoring berkelanjutan, stimulus, kemudian respon murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebetulnya di SD Negeri Mangunharjo 1 ini sudah banyak yang lulus program calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Rinawati Angkatan 6 dulu, kemudian disusul oleh Ibu Sulistioningrum pada Angkatan 7 yang sekarang menjadi pengajar praktik. Selanjutnya ada juga Pak M. Yainal Arifin SPD dan Ibu Nur Khalifah SPD SD juga sudah lulus di Angkatan 9, dan ini Angkatan 11 saya dan Ibu Dwi Susanti meneruskan. Semoga tahun depan ada yang bisa menyusul Ibu Siti Musliha. Mari kita doakan bersama. Sebetulnya saya seperti memberi garam di lautan karena sudah terbukti beliau-beliau sudah pada lulus dan meningkatkan pengalamannya. Ada yang sudah menjadi pengajar praktik. Jadi di sini saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja karena beliau-beliau semua sudah lebih kompeten dan lebih memahami. Jadi saya hanya merefresh pembelajaran yang sudah beliau-beliau alami sebelumnya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali ke restitusi. Restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, sehingga murid tahu konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat adalah teori kontrol, di mana
murid memegang kendali atas kontrol dirinya. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next, Pak Ripin. Terima kasih Pak Ripin atas bantuannya menjadi operator kami. Terima kasih juga kepada Bu Nur Khalifah atas sponsorshipnya, spanduknya. Semoga usahanya lancar dan jaya, ekspor jeruk ke luar negeri, ke Eropanya ya Mbak. Oke, terima kasih sudah dibantu spanduk secara cuma-cuma untuk kami berdua. Beliau eksportir daun jeruk ke Eropa, semoga tambah sukses Ibu. Kemudian konsep disiplin dan pendekatan restitusi sebagai sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Bosen dalam bukunya pada tahun 2004. Kemudian masih terkait mengenai restitusi tersebut, ada ciri-ciri restitusi. Ada 5 ciri dari restitusi, bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan yang harmonis, maka dakwah menjadi manis. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kalau sesuatu yang dipaksa itu tidak enak. Jadi tawaran itu untuk merangsang, bukan untuk hal yang negatif, sehingga dapat terlaksana tanpa paksaan. Kemudian restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kata kuncinya adalah menuntun. Untuk yang kelima, ciri dari restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Next, Bapak Ibu. Kemudian ada perbedaan di mana ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR-nya, dan 3 tindakan yaitu hukuman, konstitusi, dan restitusi. Hukuman, ada contoh misalnya dalam poin yang pertama adalah guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR tersebut. Siswa tersebut dihukum menghormati bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua, guru marah sehingga siswa pun menjadi takut dengan amarah dari guru yang meledak seperti itu. Kalau konstitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, misalnya guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada pengalaman agar murid tersebut menjadi paham atas apa konsekuensi yang dia perbuat dari tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dengan tegasnya guru, kemudian ada relasi keluar di mana murid akan lebih menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan dari masalah yang ada tersebut. Guru di sini menjadi terbuka, kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, Pak Riki. Ice breaking. Ya, biar tidak tegang, mari kita ice breaking. Yang sederhana saja, berdiri Bapak Ibu.
Sepertinya Mbak Adi tegang sekali. Habib semalam jadi panitia 17-an sampai jam 3 pagi, seperti yang ngantuk sekali. Baik, mari tangannya kita julurkan ke depan. Oke, kemudian ke samping. Seperti guru PJOK ya, saya mantan pecatan guru PJOK. Tangan ke atas. Oke. Tepuk tangan, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Pinara duduk kembali di singgasana yang terhormat. Baik, saya agar tidak tegang. Terima kasih ice breakingnya Pak Rifin. Ya, harusnya tadi ice breakingnya di sesi Bu Santi ya, karena spesialis kelas 1. Baik, terima kasih. Semoga tidak membuat kita menjadi jenuh, menjadi refresh kembali. Next Pak Rifin, terima kasih Pak. Baik, beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini kami paparkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya. Bertahan hidup, manusia mencukupi kebutuhannya di bertahan hidup itu bekerja untuk bisa menghasilkan uang, bisa mencukupi kebutuhan makan dan minumnya. Seperti itu, semua sekarang sudah berbayar dan harus menggunakan uang. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebahagiaan yang utama dalam hidup manusia adalah disayangi dan diterima. Jadi sebanyak apapun manusia uang yang dimiliki, kalau tidak ada kasih sayang di keluarganya, rumah tangganya, tidak ada rasa diterima, saling memiliki, maka orang tersebut tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya karena merasa kesepian. Banyak sekarang peristiwa seperti itu di negara lain, contohnya di Jepang, Korea, karena sudah bahagia dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan kasih sayang, hidup sendiri sampai tua. Bahkan di Jepang itu ada budaya baru, istilah Jepangnya apa saya lupa, itu sampai hidup sendiri sampai tua, meninggal bahkan tidak ada yang tahu, tidak menikah dan lain sebagainya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Semoga di Indonesia tidak menjadi sebuah budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan terhadap diri, kepemilikan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dalam hidup tanpa ada tekanan, kemerdekaan dalam mencari ekonomi, pendidikan, interaksi dengan sesama, dan dalam kehidupan politik, hukum, dan berbangsa. Dan kebebasan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dan yang kelima adalah kesenangan, karena manusia ada kalanya hidup dinamis, jadi ada mencapai keadaan kejenuhan, perlu hiburan, kesenangan untuk sesaat melupakan dari apa yang beban kehidupannya sehari-hari sudah dijalani seperti itu. Ada pertanyaan tidak tentang kebutuhan dasar manusia? Mungkin ya. Terima kasih. Next Pak Diki. 5 posisi kontrol dari restitusi. 5 poin tersebut adalah penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ada pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut kita masing-masing sebagai guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saya sendiri jalan 12 tahun, Pak Yenal tentunya lebih lama dari saya, beliau 14-15 tahun ya Pak.
Bu Susanti berjalan 20 apa ya Bu? Bu Susanti lebih luar biasa lagi. Ibu Nur Khalifah juga, Ibu Siti, nah Ibu Najin ke belakang. Kemudian Ibu Andin dan Bapak Afif ini sedang meniti karir pertama. Semoga diberikan kemudahan, semangat dan perkembangan karir yang lebih baik lagi. Penghukum saya kira ini pernah kita mengalami sebagai terhukum, tapi kalau di posisi di sekolah kita terkadang hilaf, kadang menjadi penghukum, dan ini adalah paradigma lama. Kemudian harus kita jauhi poin yang ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum bisa membuat anak trauma, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga susah untuk bilang sampai tua. Membuat merasa bersalah ini berbeda lagi sudut pandangnya, tapi sama-sama kurang baik karena membuat anak menjadi teringat terngiang-ngiang dan merasa bersalah, sulit bangkit, bisa menjadi depresi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai teman, dan ini baik sekali posisi ini karena guru jadi teman bagi peserta didiknya, kemudian ada hubungan yang harmonis, ada saling relasi membutuhkan, ada sehingga anak dan guru itu tidak ada sekat, jadi dalam pembelajaran lebih bisa mudah diterima oleh mereka dan guru tidak kesulitan untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada sebagai manajer, posisi kontrol, bertindak sebagai manajer, sebagai pimpinan atau sehingga bisa menghandle murid di kelas seperti itu. Kemudian ada juga sebagai posisi pemantau hanya memantau bagaimana perkembangan peserta didik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan masukan atau kontrol terhadap siswa tersebut. Baik, next Pak Ibu. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang kami angkat adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada beberapa yang muncul penghukum, misalnya guru menghukum siswa tersebut dengan menghardik patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ada juga misalnya guru zaman dulu tiba-tiba menampar atau dan lain sebagainya, menendang dan lain sebagainya, tindakan fisik yang sesungguhnya tidak baik. Kemudian membuat rasa bersalah dengan kalimat berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru itu kecewa sama kamu. Itu siswanya kalau yang halus kadang menjadi tertanam, menjadi gimana ya, menjadi merasa bersalah yang tidak hilang-hilang. Sebagai teman, kalimatnya, ayolah, kamu sudah tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi lebih adem, siswa lebih senang, guru juga tenang karena tidak marah-marah. Kemudian pemantau kalimatnya, misalnya kamu melanggar apa aturan dan konsekuensinya, seperti itu. Kemudian manajer, kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, seperti itu. Baik, next Pak Ipin. Karena ini hari Jumat, sebentar lagi azan dan ibu-ibu ada jadwal ke gym. Karena di SD kami ibu-ibunya sedang cinta kesehatan, olahraga, tertib, jadwalnya di gym setiap hari Jumat, seperti itu. Keyakinan kelas, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sebaiknya keyakinan
sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 7 sampai 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas dibentuk antara guru dan siswa di kelas dengan memperhatikan hal-hal diantaranya adalah lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Keyakinan kelas mungkin nanti akan dipraktekkan oleh kami, saya dan Bu Sutanti di kelas masing-masing bersama siswa. Nanti mungkin bisa kami dokumentasikan dan kami gabungkan dengan video pada kesempatan kali ini. Baik, next Pak Ripin. Ada catatan mengenai contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas poinnya yang kedua adalah perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman dan nyaman. Kemudian keyakinan kelas itu ada juga selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Jadi adanya keyakinan kelas ini membuat guru dan siswa di kelas ada kesepakatan bersama, permufakatan untuk menciptakan keyakinan kelas dan berusaha melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan baik sehingga tercipta iklim pembelajaran yang kondusif dan siswa menjadi nyaman belajar di sekolah dan hasil akhir adalah adanya pembelajaran yang bermakna dan peningkatan prestasi belajar dari siswa tersebut. Next Pak Ripin. Segitiga restitusi, ada segitiga restitusi adalah yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Misalnya validasi yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, pertanyaan contohnya. Kemudian ada juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, contohnya. Kemudian kalau menstabilkan identitas, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus kemudian menjadi orang seperti apa. Menstabilkan identitas merupakan poin pertama, kemudian bisa dilihat bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Karena mic-nya batunya sudah lobet, untuk poin ini biar efektif. Next, Pak Ripin. Jumat baterai. Oh, ini terakhir. Alhamdulillah, terima kasih. Slide terakhir sudah saya sampaikan. Dari saya pribadi, Muhammad Alif Rudi dan Ibu Dwi Susanti, saya mewakili Ibu Dwi Susanti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru SD Negeri Mawanharjo 1, Ibu Kholifa, Ibu Ani, Ibu Siti Musliha, Bapak Afif, Bapak Yana Arifin dan Ibu Nurul atas bantuannya, atas waktu yang
yang sudah dikorbankan untuk mau mendengarkan sedikit dari apa yang kami pelajari di program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan tidak? Oh, cukup. Mbak Nur? Cukup, baik. Terima kasih. Dari saya Muhammad Ali Rudi, apakah Ibu bisa menutup? Memberikan pesan-pesan tidak Ibu? Tidak, cukup. Oh, tidak usah. Baik. Terima kasih dari kami berdua, Muhammad Ali Rudi, di diseminasi filosofi Ki Dewantara dan budaya positif ini pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Besok 17 Agustus kita kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Semoga tambah jaya pendidikan Indonesia, merdeka untuk kita semua, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ali Rudi dan Ibu Santi telah memaparkan diseminasi filosofi pengajian Dewantara dan budaya positif. Semoga apa yang telah diseminasikan oleh Bapak Muhammad Ali Rudi dan Ibu Dwi Santi dapat kita terapkan di SD Negeri Mangunharjo 1, Bapak Ibu. Kemudian juga tidak hanya diterapkan saja, tapi juga bisa dilakukan di segala kegiatan, terutama untuk anak didik kita yang berkaitan dengan sopan santun, unggah-ungguh, supaya anak didik kita tetap bisa menerapkan kesopanan dan budaya positif di SD Negeri Mangunharjo 1. Alhamdulillah acara sudah selesai. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yenal Arifin. Kepadanya doa penutup Bapak. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebelum kegiatan diseminasi filosofi Ki Dewantara dan juga budaya positif kita tutup, saya ingin memberikan umpan balik kaitannya dengan kegiatan pada hari ini. Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhammad Ali Rudi dan juga Ibu Dwi Susanti yang alhamdulillah lebih dari 1 jam sudah memberikan pemaparan ilmu yang diberikan kepada kita semua kaitannya dengan budaya positif. Ini sangat luar biasa apabila kegiatan kita bisa mengimplementasikan budaya positif pada sekolah SD Negeri Mangunharjo 01. Tadi sudah diterangkan dengan jelas kaitannya 5 posisi kontrol itu ya, itu sangat baik sekali apabila diterapkan di minimal di kelas masing-masing. Mungkin kita bisa menerapkan dari posisi yang ketiga itu sebagai teman, itu sudah bagus. Nanti kita tingkatkan lagi posisi yang keempat
sebagai pemantau, dan juga yang utama kita bisa menerapkan posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Harapannya seperti itu. Tadi ya sudah diterangkan oleh Bu Susanti dan juga Bapak Ali Budi kaitannya dengan segitiga restitusi. Ini kita sangat baik sekali, sangat bagus sekali apabila kita terapkan di setiap kegiatan. Apabila anak itu memiliki masalah kaitannya dengan apapun yang ada di sekolah ini, kita sebagai guru memiliki respon yang positif, yaitu dengan melaksanakan itu kegiatan segitiga restitusi. Ini luar biasa apabila kita terapkan dengan konsisten, maka sekolah kita pasti akan memiliki sebuah budaya, karena budaya itu merupakan nilai tertinggi. Jadi untuk mendapatkan sebuah budaya kita diawali dari kegiatan pembiasaan. Kalau kegiatan pembiasaan itu berjalan dengan konsisten terus menerus, maka akan tercipta sebuah karakter. Dari karakter yang dijalankan secara terus menerus, ya ini akan menjadikan sebuah budaya. Jadi budaya itu tidak terjadi dengan semata-mata kita membalikkan telapak tangan langsung jadi, tapi itu sebuah proses yang harus kita jalani secara terus menerus, secara konsisten. Itu merupakan sebuah budaya. Kita awali dari mulai sekarang kaitannya untuk mewujudkan budaya positif di SD Negeri Mangunharjo 01. Kita hilangkan istilah-istilah yang negatif seperti bullying dan lain sebagainya, untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, sehingga mewujudkan sebuah iklim yang positif yaitu budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Budi dan juga Ibu Dwi Susanti yang telah memberikan ilmunya, mengingatkan pada saya juga dan juga Ibu Nur Khalifah yang telah berkesempatan lebih awal sebagai guru penggerak di angkatan 9, ini sebagai pengingat kepada diri saya juga. Terima kasih Pak Ali Budi untuk mewujudkan budaya positif. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diterapkan secara konsisten dan terus menerus. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita akhiri dengan doa. Semoga kegiatan hari ini selalu diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ini anda yakin wa yakin majdah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ala wajhika mustaqim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan diseminasi filosofi Ki-Hajar Dewantara dan juga budaya positif dalam keadaan lancar, dan mudah-mudahan ilmu yang kami dapat hari ini bisa kami terapkan, bisa kami implementasikan dalam kehidupan yang nyata, yaitu mewujudkan budaya positif di SD Negeri Mangunharjo 01. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, mungkin kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dari doa kita tadi dapat mempermudah dalam pemahaman serta dalam mengamalkan serta dapat menerapkannya secara konsisten di sekolah. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu.
sekian, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Burung menawan, burung cendrawasih, hinggap di pohon hampir jatuh. Hinggap di pohon hampir jatuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah apa yang kita yakini bersama, kita tuangkan dalam berpikir hal-hal yang akan kita patuhi, ya kita yakin bersama dan akan kita laksanakan ya. Nah, keyakinan kelas itu kalian dari masing-masing kalian akan menyampaikan idenya masing-masing ya, bebas apa yang menurut kalian baik untuk kepentingan kelas kita, untuk kepentingan kalian agar kita dapat belajar di kelas, di sekolah dengan baik, dengan bahagia, menyenangkan ya. Nah, seperti itu. Cara membuat keyakinan kelas gimana? Nah, pertama, Pak Guru akan memberikan kertas berwarna ya, untuk kalian ya. Baik dari Mas Bian dulu. Ini Mas Bian. Oke. Mas Ilham. Ini, Mas Ali. Ini masih ada warna yang lain sih. Kita ganti warna kuning ya. Mas Nafis. Oke. Mas Bayu. Oke. Mas Alwi. Oke. Mas Umam. Oke, Mbak Andi. Oke, biru ya. Baik, Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk menuliskan keyakinan kelas, hal-hal positif yang bisa kita sepakati bersama nanti di depan kelas. Baik, waktu dan kesempatan silakan. Baik, ditulis ya. Ditulis apa yang diyakini ya. Oke, ditulis Mas Bayu, coba didirikan dulu apa yang diyakini. Oke, bagus. Apabila ada yang sudah jadi, boleh ditempel di depan, pinter, ditempel makanya, ditempel ya. Oke, pinter, ditempelkan keyakinannya ya. Oke, ditempelkan. Ditempelkan ya. Oke, satu, ganti ya. Oke, yang sampun duduk. Sini Mas, sini. Ya, oke lah, boleh situ. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke. Keyakinan kelas yang pertama, tidak terlambat masuk sekolah. Bagus ya. Semangat pergi ke sekolah. Oke, menghormati teman. Selalu mengerjakan PR. Tidak membolos sekolah. Berperilaku sopan dan semangat. Oke, apa ini? Mengerjakan piket kelas. Oke, bagus sekali ya. Oke, ini akan kita elaborasi ya.
kita elaborasi bersama menjadi poin-poin keyakinan bersama. Baik, terima kasih ya. Oke, apa namanya? Kalau ada tambahan usulan, nanti kalian bisa menyampaikan. Bertanya tidak? Oke. Baik, terima kasih atas keyakinan yang sudah kalian bikin. Kita susun di kertas ini ya. Susun di kertas ini. Nah, coba dibantu tempelkan di sini. Ya, di sini. Ya. Ditempelkan di sini ya, tempelnya. Nah. Oke, pinter. Bagus. Ya. Oke. Baik. Sudah semua ya? Baik, ini keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Hal-hal positif yang akan kita laksanakan kita sepakati bersama. Terima kasih kepada kalian semuanya atas semangat, dedikasi dan kekompakannya untuk membuat kesepakatan atau keyakinan ke kelas. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama ya. Terima kasih dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bersama dijawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibikin kemarin, bahwasannya kalau berangkat ke sekolah itu harus gosok gigi dulu. Nah, tapi di rumah kan belum pada gosok gigi. Nah, kita kebetulan untuk menanamkan kebiasaan baik menggosok gigi. Di sekolah ini kita melakukan kegiatan gosok gigi bersama sebagai budaya positif dan keyakinan kelas ya. Jadi kelas giginya sudah bersih, di mulut tidak bau, tidak mengganggu teman-teman. Oke, sehari gosok gigi berapa kali? 2 hari sekali. 2 hari sekali teman? Ya, Mas Harka? 2 kali. 2 kali sehari apa seminggu? Sekali. Dua kali sekali gimana? 2 kali sehari. Kamu? 2 kali sehari. Nah, yang baik yang benar 2 kali sehari. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Oke. Kita bawa sikat gigi semua? Pak Guru juga sudah bawa nih ya. Oke, kita nanti mempraktekkan ya. Nanti pasta giginya dibasahi, terus dikasih sikat giginya dibasahi, terus dikasih pasta gigi, terus kita menggosok gigi ya. Ke atas ke bawah ya, bulat ya. Bagian dalam, bagian bawah, bagian samping, bagian atas ya, semua disikat dengan bersih. Oke ya. Nah, baik. Mari kita mempraktekkan kebiasaan baik ini di luar kelas ya. Sudah Pak Guru siapkan air dan
Ember. Oke, mari. Sudah pada pegang air dan sikat semua ya. Bawa pasta gigi semua ya, yang bawa pasta gigi nanti bisa pakai punya Pak Rizky ya. Oke, sekarang tunjukkan sikatnya mana sikatnya. Nah, ini namanya sikat. Yang ini namanya apa? Jadi berapa kali? Dua kali. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke, dibasahi semua sikatnya. Oke, dibasahi. Mam, jangan ke sini, Mam, kamu berdiri nih. Ini. Arka gak gitu kok, gak dikom gitu. Coba. Nah, gini. Nah, kamu. Ya, yes. Pasta giginya ditaruh di sikatnya ya. Nah, pasta giginya ditaruh di Oh ya, ini dari bulunya itu dikenakan semua. Ayo. Udah. Oke. Sudah semua ya. Kalau sudah semua. Halo, kita kumur yuk. Kalau sudah, kita mulai ya. Jangan main air lah. Kita mulai. Halo, kita mulai ya. Dari depan atas bawah, terus ya dalam, bulat-bulat ya, yang atas dan yang bawah semuanya lengkap ya. Lidahnya juga ya. Kalau udah umur ya pakai air. Keren sana ya. Oke ya. Oke, cukup sudah ya, paham semua ya. Ada pertanyaan tidak? Oke, belum selesai ya. Bagian depan sampai dalam, bagian langit-langit, terus lidah ya. Oke, terima kasih. Anak-anak, tadi kita semua sudah mempraktekkan keyakinan kelas kita apa tadi? Gosok gigi, biar pembiasaan baik gosok gigi tersebut tertanam dalam diri kalian. Anak kaki sudah mempraktekkan gosok gigi di sekolah ya. Sehari gosok gigi berapa kali? Sehari juga kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum menggunakan sikat gigi yang bumbunya bagus. Kalau jelek ya 3 bulan ganti beli sikat yang baru. Memakai pasta gigi secukupnya, digosok ya dari bagian depan, belakang sampai dalam, langit-langit mulut, terus lidah, terus kumur-kumur seperti itu ya. Kebiasaan baik di sekolah, mulutnya sudah bersih, nggak bau, giginya terjaga, dan sesuai keyakinan kelas kalian ya. Berangkat sekolah
sudah gosok di baik. Bapak Guru bangga sekali dengan kalian semua. Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mempraktekkan pembiasaan baik dari budaya positif keyakinan kelas menggosok gigi sebelum berangkat ke sekolah. Terima kasih dari Pak Aldi. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafif Rahmat Putra, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafif Rahmat Putra, teman kerja sejawatnya Pak Muhammad Alif Rudi. Saya di sini di SD Mangunharjo 01 sebagai guru PJOK. Pak Muhammad Alif Rudi kemarin melakukan diseminasi di SD Mangunharjo 01 ke calon guru penggerak angkatan 11. Menurut saya Pak Muhammad Alif Rudi pemaparannya, diseminasinya sudah bagus sekali. Semoga bisa diterapkan di SD Mangunharjo 01 dan di kelas-kelas saya. Untuk doanya semoga Pak Muhammad Alif Rudi lancar melakukan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 2024. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya Pak Muhammad Alif Rudi. Saya di sini sebagai guru olahraga. Mau